Semua, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang Bank Indonesia dan OJK. Kelompok kami terdiri dari Yesika, Rizbe Situmorang, Leli Mardasari Gunawoduha, Misela Sabatini, dan Marta Gloria Angelina Manurung. Sejarah Bank Indonesia. Kembali di era pemerintah Hindia Belanda di Java Sea, bank didirikan tepatnya pada tahun 1828. The Java Sea Bank bertugas mencetak dan mengedarkan uang. Kira-kira 1 abad kemudian, tepatnya pada tahun 1953, Bank Indonesia dibentuk dengan menggantikan fungsi dan peran The Java Sea Bank sebagai bank sentral. Bank Indonesia saat itu memiliki 3 fungsi utama, yaitu di bidang perbankan, moneter, dan sistem pembayaran. 15 tahun kemudian, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Bank Sentral yang isinya mengatur tentang tugas serta kedudukan Bank Indonesia. Undang-undang ini tentunya juga sebagai pembeda atas bank-bank lain yang melakukan fungsi komersial. Setelah diterbitkan undang-undang tersebut, Bank Indonesia juga memiliki tugas tambahan, yaitu membantu pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pada tahun 1999, Bank Indonesia memasuki era baru dan sejarah sebagai bank sentral, independen, yang memiliki tugas dan wewenang untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tugas tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Museum Bank Indonesia. Museum Bank Indonesia diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 21 Juli tahun 2009. Siapa saja boleh mengunjungi Museum Bank Indonesia tanpa dipungut biaya. Di Museum Bank Indonesia, pengunjung dapat menggali ilmu pengetahuan tentang perjalanan Bank Indonesia, termasuk dampak dari kebijakan-kebijakan yang pernah diambil dari masa ke masa, di mana itu semua merupakan bagian dari perjalanan bangsa Indonesia yang sangat berharga. Fasilitas yang disediakan di Museum Bank Indonesia antara lain adalah Pusat Informasi Bank Indonesia atau Bank Indonesia Information Center, perpustakaan, dan lain sebagainya. Status dan kedudukan Bank Indonesia. Status Bank Indonesia sudah sejak tahun 1999 ditetapkan sebagai lembaga negara yang independen dan memiliki kewenangan penuh dalam melaksanakan tugas serta terbebas dari campur tangan pemerintahan ataupun pihak lain. Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia. Mengingat status tersebut, maka pihak luar atau pihak lain tidak boleh melakukan intervensi dalam bentuk apapun. Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak usaha campur tangan apapun dari pihak luar. Kedudukan dan status Bank Indonesia yang independen sangat diperlukan agar Bank Indonesia dapat melakukan kewenangan dalam melaksanakan fungsi dan perannya sebagai otoritas moneter dengan maksimal. Tugas dan tujuan Bank Indonesia: menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa, menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain, membuat dan mengawasi regulasi untuk semua bank yang ada di Indonesia, melakukan penelitian juga pemantauan, menyimpan uang kas negara, dan memberikan bantuan dana kepada bank-bank di Indonesia yang sedang mengalami krisis. Dalam mensukseskan tujuan tunggal Bank Indonesia, yaitu memelihara nilai rupiah, maka Bank Indonesia memiliki 3 pilar utama, yang sekaligus juga menjadi bidang jangkauan tugasnya, yaitu pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan. Sejarah singkat Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga ini merupakan badan independen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan merupakan upaya pemerintah Republik Indonesia menghadirkan lembaga yang mampu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan sektor keuangan, baik perbankan maupun lembaga keuangan non-bank.
Otoritas Jasa Keuangan memiliki 3 tujuan atau destination statement, antara lain adalah 1. Mewujudkan sektor jasa keuangan yang tangguh, stabil, dan berdaya saing. 2. Mewujudkan sektor jasa keuangan yang kontributif terhadap pemerataan kesejahteraan. 3. Mewujudkan keuangan inklusif bagi masyarakat melalui perlindungan konsumen yang kredibel. Struktur kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan memiliki 2 struktur, yakni Dewan Komisioner dan Pelaksanaan Kegiatan Operasional. Dalam sektor perbankan, Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas pokok antara lain sebagai berikut. Melakukan penelitian dalam rangka mendukung pengaturan bank dan pengembangan sistem pengawasan bank. Melakukan pengaturan bank dan industri perbankan. Menyusun sistem dan ketentuan pengawasan bank. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan bank, melakukan penegakan hukum atas peraturan di bidang perbankan, melakukan pemeriksaan khusus dan investigasi terhadap penyimpangan yang diduga mengandung unsur pidana di bidang perbankan, melaksanakan remedial dan resolusi bank yang memiliki kondisi tidak sehat sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan bank yang tidak normal, mengembangkan pengawasan perbankan, memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbankan, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner. Tugas pokok Otoritas Jasa Keuangan pada sektor pasar modal antara lain sebagai berikut. Menyusun peraturan pelaksanaan bidang pasar modal, melaksanakan protokol manajemen krisis pasar modal, menetapkan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal, merumuskan standar, norma, pedoman kriteria, dan prosedur di bidang pasar modal, melaksanakan analisis pengembangan dan pengawasan pasar modal, termasuk pasar modal syariah, melaksanakan penegakan hukum di bidang pasar modal, menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh OJK, Bursa Efek, lembaga clearing dan penjaminan, dan lembaga penyimpangan dan penyelesaian. Merumuskan prinsip-prinsip pengelolaan investasi, transaksi, dan lembaga efek, dan tata kelola emiten dan perusahaan publik. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari OJK, dan pihak lain yang bergerak di bidang pasar modal. Memberikan perintah tertulis, menunjukkan atau menetapkan penggunaan pengelola statuter terhadap pihak atau lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal dalam rangka mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner. Dalam sektor industri keuangan non-bank, fungsi pokok Otoritas Jasa Keuangan antara lain menyusun peraturan di bidang IKNB, melaksanakan protokol manajemen krisis IKNB, melakukan penegakan peraturan di bidang IKNB, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari OJK, dari pihak lain yang bergerak di IKNB, menyiapkan rumusan kebijakan di bidang IKNB, melaksanakan kebijakan di bidang IKNB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melakukan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang IKNB, memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang IKNB, melaksanakan tugas yang diberikan oleh Dewan Komisioner. Dalam POJK nomor 13/POJK.02/2018, Otoritas Jasa Keuangan telah menyusun semua hal yang diperlukan bagi industri vintage antara lain mekanisme pencatatan dan pendaftaran vintage, mekanisme pemantauan dan pengawasan vintage, pembentukan ekosistem vintage, membangun budaya inovasi, kewajiban perlindungan data konsumen, kewajiban bagi perusahaan vintage menjalankan manajemen risiko yang efektif. Penyelenggara vintage wajib ikut serta dalam meningkatkan inklusi dan literasi keuangan, meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara industri, pemerintah, akademis, inovasi, hubungan yang lain. Vintage wajib menjalankan prinsip-prinsip dasar perlindungan konsumen. Vintage wajib menerapkan prinsip transparansi. Penyelenggara vintage wajib menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sekitar jasa keuangan.
Sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, gerak langkah otoritas jasa keuangan tentu tidak lepas dari sinergi dan hubungan saling kerjasama dengan lembaga negara lainnya seperti Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Contoh terbaru sinergi antara otoritas jasa keuangan dengan DJP adalah kesepian DJP menerapkan pertukaran data otomatis atau Automatic Exchange of Information. Melalui data ini, DJP bisa mendapatkan data warga negara Indonesia yang menjadi nasabah lembaga keuangan di luar negeri. Berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK dan Bank Indonesia dapat berkoordinasi dalam peraturan dan pengawasan perbankan. Misalnya dalam hal kewajiban pemenuhan modal minimum bank, kewajiban penerimaan data dari luar negeri, dan hal-hal yang lain yang terkait. BI dan OJK juga dapat bersinergi dalam hal 1. Koordinasi dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan. Hal ini dimaksudkan agar tercapai kesamaan persepsi antara BI dan OJK. BI dan OJK berkoordinasi dalam tukar-menukar informasi perbankan, sehingga informasi tersebut dapat menunjang efektivitas pelaksanaan tugas kedua lembaga. BI dan OJK akan terus melakukan hubungan timbal balik dalam hal pemeriksaan perbankan, sehingga penanganan yang tepat dapat diambil dengan cepat. Perbedaan BI dan OJK. Sehingga dari paparan di atas dapat kita simpulkan benang merah perbedaan BI dan OJK sebagai berikut. Pertama, BI akan berfokus pada menjaga kestabilan nilai rupiah, sedangkan OJK berfokus pada pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan di Indonesia. Kedua, BI mengatur perbankan secara makro melalui berbagai peraturan BI, surat edaran, dan undang-undang yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kestabilan moneter. OJK akan mengatur perbankan secara langsung atau mikro melalui kegiatan pengawasan, peraturan OJK, surat edaran, dan undang-undang yang berdampak terhadap perbankan. Ketiga, nasabah yang mengalami keluhan terhadap pelayanan terkait industri keuangan dapat melaporkannya ke OJK, bukan ke BI, termasuk keluhan terhadap pelayanan bank, leasing, pasar modal, hingga investasi bodong, karena salah satu tugas utama OJK adalah melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Per 1 Januari 2018, BI Checking akan dialihkan ke SLIK OJK atau Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK. Kasus baru tentang BI dan OJK. Kewenangan BI hingga OJK mau dirombak di Omnibus Law sektor keuangan. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI menginisiasi rancangan Undang-Undang RUU Omnibus Law sektor keuangan. RUU itu tentang penanganan permasalahan perbankan, penguat koordinasi, dan penataan ulang kewenangan kelembagaan sektor keuangan. RUU itu akan merombak kewenangan dan tugas dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bank Indonesia atau BI, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Dalam RUU tersebut dimasukkan skema pemeriksaan bersama. OJK dapat bekerja sama dengan BI dan LPS untuk melakukan pemeriksaan bersama. Terdapat juga penanganan bank sistematik di mana OJK menetapkan bank sistemik. Status pengawasan bank pun berubah menjadi 3, yakni bank dalam pengawasan normal, bank dalam penyihatan, dan bank dalam resolusi. Dalam RUU itu, LPS bisa menerbitkan surat utang, meminjam ke pihak lain, dan meminjam kepada pemerintah jika pada suatu hari mengalami likuiditas. Kemudian, OJK tugasnya yakni mengatur dan melakukan pengawasan terintegrasi di sektor keuangan serta melakukan asesmen dampak sistemik konglomerasi keuangan. Tugas OJK juga ditambah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020. Tugas OJK hanya sebagai mengatur dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan di sektor
perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan jasa keuangan lainnya. Dalam RUU tersebut, dimasukkan juga Dewan Pengawas Bank Indonesia dan Dewan Pengawas OJK. Dewan Pengawas BI yang menjalankan fungsi pengawasan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Bank Indonesia. Dewan Pengawas OJK yang menjalankan fungsi pengawasan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas OJK melalui RUU Omnibus Law. Sektor keuangan tersebut disebutkan pemerintah dan otoritas terkait dibuat sebuah forum pengawasan perbankan terpadu. Forum tersebut bertujuan untuk menyelenggarakan pengawasan terpadu melalui koordinasi si OJK, BI, dan LPS. Tugas tiga otoritas itu untuk menyepakati kondisi bank dan merumuskan rekomendasi kebijakan penanganan permasalahan bank. Keanggotaan forum tersebut terdiri dari Dewan Komisioner OJK, Dewan Gubernur BI, Dewan Komisioner LPS, dan Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Kemudian adapun dalam pasal 4 RUU tersebut, forum itu bertugas melaksanakan koordinasi dalam rangka pengawasan bank secara terpadu. Pertama, merumuskan dan menetapkan indikator dan metodologi penilaian kondisi bank dengan menggunakan data dan informasi dalam sistem data dan informasi sektor keuangan terintegrasi, termasuk dengan pendekatan proyeksi forward looking. Kedua, melakukan analisis, menilai, dan menyepakati hasil penilaian kondisi bank yang ditenggerai memiliki permasalahan bank. Yang ketiga, memastikan terbangunnya sistem data dan informasi sektor keuangan terintegrasi antara OJK, Bank Indonesia, dan LPS. Yang keempat, melakukan rekonsiliasi data dan informasi sektor keuangan termasuk kondisi bank yang ditenggarai memiliki permasalahan bank. Kelima, menelaah, mengevaluasi, dan melakukan sinkronisasi peraturan yang ditetapkan oleh OJK, Bank Indonesia, dan LPS yang terkait dengan penanganan permasalahan bank. Yang keenam, memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisioner OJK sebagai pertimbangan untuk penetapan bank sistemik setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan LPS dan penetapan status pengawasan bank. Baik, sekian dari hasil diskusi kami mengucapkan terima kasih.